Sampai sebulan 100 juta. Minimal Bapak sedekah subuhnya sehari 100.000, 200.000. Nah kalau 100.000 berarti sebulan 3 juta. Kalau 200.000 sebulan 6 juta. Sementara Bapak bayar bunga pinjamannya di atas 100 juta. Jadi sedekah itu adalah tolak bala. Bunga pinjaman atau pinjaman itu bala. Jadi tolaknya tuh lebih kecil daripada balanya. Mau saya rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murka tuh kecil, rahmat gede. Jadi Bapak paksain sedekahnya minimal sama dengan bunga pinjaman. Jadi Bapak hitung nih bunga pinjamannya berapa. Masa bisa bayar bunga pinjaman nggak bisa sedekah. Kalau bisa sama bunga pinjaman jangan dibayar. Sedekah yang dibayar. Karena apa? Karena kita bayarnya ke Allah. Jadi saya sedekah apa Pak Haji biar untuk utang biar lunas. Sedekah subuh ditingkatin. Bapak paksain sedekah subuh ditingkatin. Per hari 1 juta. Per hari 1 juta. Minimal per hari 1 juta. Ada gak sih Pak Haji yang per hari 3 juta? Ada. Bos gula Jawa Timur, Surabaya, namanya Ibu Teh Umi. Ada gak sih Pak Haji yang sedekah 10 juta? Ada. Namanya Ibu Endang, sedekah 10 juta. Sebulan 300 juta. Ada gak sih Pak Haji yang sedekah 100 juta tiap hari? Ada. Nah Bapak tinggal sedekahnya berapa? Karena biar gede hajat atau gede bunga. Ini kan kita di Bapak Pak Haji, aku nggak bisa sedekah 10 juta sehari. Aku nggak bisa sedekah 1 juta sehari. Bacanya khatam Quran, gantinya sedekah. Khatam Quran setiap hari. Seperti sahabat Nabi baca Qurannya setiap hari 30 juz. 30 juz. Kaya raya tajir melintir. Nah Bapak tinggal pilih mau baca Quran atau mau sedekah, mau ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim. Tapi saya pasti lunas Pak Haji. Saya mau paling lama 99 hari lunas 20 miliar. Seperti siapa? Penulis buku Magnet Rezeki. Cair berapa? 21 miliar. Dia meraktekin ilmu apa? Sholat tobat 57 salam sehari. Nah Bapak praktekin. Kalau di RTI nggak mau saya 57, 68. Nah Bapak salat taubat. Salam. Salamnya. Ya itu 18 yang ada di tulisan itu. Ya, yang ada. Mana? Ini 18. Tuh 18. Plus yang dominan dari 18 berapa? Misalkan 5 kali 10 berarti 50. 50 tambah 18 68. Nah Bapak sehari sholat tobatnya 60 kali 8 sholat tobat. Kalau Pak Nasrullah penulis buku Magnet Rezeki itu baca sholat tobatnya 57. Jadi saya 68 berarti. 68. 18 dari maghrib sampai isya. hari lunas, paling cepat 30 hari bulan ini harus dulu. Karena Pak Nasrullah udah praktekin. 2. Paksain Bapak baca Quran. Bohong Bapak nggak kaya raya tajir melintir di Lampung. Emang udah ada contohnya. Sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Baca Qurannya semalam 30 juz. ya udah itu doang.
Jadi saya ada testimoni sedikit Pak Haji. Boleh. Jadi saya itu sebelum saya datang ke sini itu sebenarnya saya ceritakan tadi 6 bulan yang lalu itu saya belajar dengan Pak Haji, saya baca. Alhamdulillah Pak Haji, semulanya saya tuh nggak kepikiran mau baca Al-Quran. Bahkan saya tuh menyentuhnya juga jarang. Wow. Alhamdulillah Pak Haji. Luar biasa Lampung. Udah 2 tembus. Abang kita dari Lampung, abang. Udah 2 kali tembus, sudah 15 juz, jadi hampir 3 kali tembus. Hampir. Alhamdulillah. Rasanya kalau nggak baca Quran sehari walaupun 1 ayat rugi. Wow. Di mana-mana saya baca Al-Quran. Kemana-mana. Saya ambil di kos-kosan anak saya di Jakarta. Saya sempat beli. Ini jadi bahkan istri saya juga melok juga ikut juga. Melok juga baca, melok ikut. Ikut juga. Alhamdulillah. Wow. Jadi dengan adanya melok. ini Pak Haji, saya berpikir ini ada hidayah. Iya. Cuman itu saja Pak. Yang jadi masalah itu rezekinya yang saya bilang tadi masih top up. Gak apa-apa, top up lagi. Saya setuju. Kapan mau top up lagi rencananya? Hampir tiap bulan Pak. Ya udah, saya tunggu top up lagi ya. Kabarin saya setuju. Tapi baca Qurannya ditingkatin. Jangan top upnya ditingkatin, baca Qurannya segitu-gitu aja. Nggak mau saya. Nggak mau. Sedekahnya juga top up. Baca Qurannya di top up. Pinjemannya top up. Saya setuju. Jadi Pak, maaf Pak Haji ya. ya, nanti saya mau Pak. Orang terkaya di Lampung tuh banyak banget Pak. Amin. Nanti Bapak yang ngelola duitnya. Amin. Dari ngelola itu Bapak sisihin buat bayar utang. Jadi Bapak nggak jual aset. Dan Bapak juga harus seperti presiden kita yang sekarang Pak Prabowo lunas. Pasti utang lunas. Bapak masih mending top up disetujuin. Pak Prabowo minjem duit nggak disetujuin sama bank. Sekarang bankirnya pada ketar-ketir. Alhamdulillah Pak, kalau masa top up kita masih dipercaya karena kita belum pernah. Bapak tahu nggak kenapa di top up Bapak disetujuin? Karena Bapak masih ada rambutnya. Kalau botak nggak bakal disetujuin Pak top up. Contohnya no yang di belakang no si botak. Jadi bangkit. Ada orang lihat usaha Bapak, akhirnya dia ngelirik, Pak, bisa gak saya suntik, saya invest di tempat Bapak yang kelola, karena saya sibuk. Taruh duit 500 miliar, kelola, bayar yang 20, kelola yang 480. Emang ada Pak Haji contohnya? YouTube yang kemarin saya kirim, utangnya 20 miliar, dia sedekahin mobil satu-satunya dijual dengan harga 200 juta, uangnya dikasih ke kiai. Akhirnya dia pergi ke bandara, di bandara ketemu temen SD-nya, suruh ngelola peternakan sapinya di Bogor. Dan akhirnya utangnya 20 miliar lunas. Sekarang peternakan sapinya jadi milik dia di Bogor, betul? Yang TikTok kemarin? Iya. Tenang aja bos, yang penting jalanin, syukurin, nikmatin, jangan jual aset. Kalau di YouTube lain kan jual aset buat bayar utang, gak bakal utangnya lunas, betul? Ya masih. Itu. Alhamdulillah kalau aset belum ada yang terjual Pak. Jangan Pak, kalau Bapak jual aset lama-lama kontol kita dijual. Tapi yang jadi miris tuh Pak Haji, aset ini nih akhirnya digadaikan. Jadi Nanti ketebus. Kan Jadi- Bapak belum praktek ilmu RDI, nanti ketebus. agak was-was sedikit Pak Haji. Nggak apa-apa, kan Bapak baru kenal saya sekali, kita baru. Nanti Bapak privat lagi yang kedua. Amin. Nanti Bapak privat lagi yang ketiga. Nanti Bapak privat lagi. Lisa bisa cair 200 miliar, dia privat 300 kali. 300 kali kali 10 juta berapa? 3 miliar. Cair 200 miliar. Anggap aja Bapak baru privat sekali.
Besok privat lagi, diskusi lagi kita. Besok privat lagi, diskusi lagi. Begitu bos. Jangan baru privat sekali bayar sedekah 10 juta cair 20 miliar. Nggak setuju gua. Jalanin dulu pulang dari sini. Praktekin dulu pulang dari sini. Baru. Ini kan bisa terkabul. Bisa awal datang kontrakannya berapa? 6. Privat. Sekarang kontrakannya berapa? 21. Datang kemari nggak punya ruko. Privat. Sekarang rukonya berapa? 15. Nah Bapak juga begitu. Jadi jangan, Pak Haji, kok saya udah privat 10 juta kok belum terkabul. Privat lagi. Karena contohnya ada. Itu saya bilang, saya nggak mau 6. Buat hari tua kok 6. Akhirnya sekarang kontrakannya berapa? 21. Bapak juga begitu. Pasti ada yang ketebus. Nanti ada yang ketebus. Bisa? Amin. Nah, ada pertanyaan lagi gak? Apa? Gini Pak Haji, saya ini ya di samping karena dapat anugerah juga namanya anak Pak Haji, ya saya itu sudah menerima lah. Yaitu yang satu masih kuliah Pak Haji, di sini masih dokter mau koas hari minggu-minggu ini. Kuliah di Mustopo. Oh, dokter gigi. Ya. Nah, jadi yang jadi kendala Pak Haji, ini anak satu yang bongso ini nakal Pak Haji, cowok. Jadi belakangan ini saya baca dia ini kena pengaruh obat terlarang Pak Haji. Jadi tapi alhamdulillah masih bisa dikendalikan. Bahkan kemarin waktu bulan berapa tuh saya mau ajak ke sini, dia itu agak takut katanya, takut nanti disuruh apa ibadah nggak kuat katanya. Terus aku minta saran Pak Haji bagaimana menurut Pak Haji itu, karena anak ini susah saya ngomongkan. Bos, selamatin anak bos. Kalau bukan orang tua yang nyelamatin, siapa lagi? Bapak harus selamatin. Caranya dengan apa? Sedekahin, karena sedekah dia tolak bala. Apa makanan favorit anak itu? Oh, anak itu sukanya empek-empek kapal selam. Berapa sih harga empek-empek kapal selam? Oh, 25.000. Minumnya 5.000, berarti 30.000. 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Udah. Kita harus selamatin itu anak gitu. Kalau selamati ibunya hampir tiap hari, hampir tiap ngelihat orang itu diatasnamakan anak. Saya sedekah untuk anak saya. Tapi apa makanan favoritnya dia? Cuma dikasih duit. Hah? Cuma dikasih duit. Iya, apa makanan favoritnya dia? Kalau makanannya saya belum tanya ya masa favorit. Tapi kalau dia hobi makannya karena di rumah. Iya. Apa makanan favoritnya? Dia sukanya mie celor. Dia sukanya martabak har. Berapa martabak har di Palembang yang dia sukai dulu? Harganya martabak har 30.000. Ya. 30.000. Minumnya apa? Es teh manis 5.000. 35.000 kali 500 anak yatim kali 12. Oh, dia sukanya martabak har spesial 45.000. 45.000, minumnya es teh manis 5.000, berarti 50.000. 50.000 kali 500 hari kali 12. Udah selesai bos. Manjur bos. Nah nanti itu nomor 2. Ada lagi pertanyaan? Ada. Apa lagi? Anak saya yang nomor 2, kalau usahanya lumayan lancar Pak Haji, tapi karena namanya anak masih muda, yang perempuan tuh mantu saya itu kadang-kadang ya karena berkat sabar anak saya itu laki-laki itu dia selalu mengalah. Saya tuh berpikir kalau seandainya saya tuh cawi-cawi juga, takutnya mereka nanti tambah ramai. Jadi saya hanya berdoa dan menyarankan sama anak itu, nak, kamu ngaji ya kalau kamu lagi susah ngaji. Karena saya ini Ke putra bapak. ya,
karena saya ini lagi terpuruk juga berkat karena EDAY ini saya daripada saya galau saya ngaji Pak Haji. Nah itulah berkatnya saya baca Pak Haji selalu di YouTube, makanya saya langsung buka Quran, niat saya pokoknya daripada saya pikiran kemana-mana saya lebih baik saya ngaji. Iya, tapi ditingkatin, jangan satu juz lebih, Ya, jangan namanya 2 juz lebih dikit. namanya masih bertahap Haji. Oh Ya, iya. tapi kalau yang penting saya itu sudah sungguhan berkat dengan EDAY keluarga itu, anak saya suruh ngaji semua, terus istri ngaji juga. Jadi kalau subuh itu rame di rumah itu sendiri ngaji. Saya maunya ngajinya jam 00 seperti di Al-Quran. Bangun 1/2 malam dan ngaji baca Quran. Saya tidak mau ngajinya habis subuh. Nggak mau, maunya jam 00. Di saat orang tidur kita baca Quran. Di saat orang tidur. Kalau subuh orang udah pada bangun, semua se-Indonesia juga pada ngaji. Kita nggak prioritas. Tapi kalau kita bangun jam 00 1/2 malam baca Quran, Bapak prioritas. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, untuk mengulang yang pertama tadi Pak Haji, aku masih belum nyatet, belum merekam syarat yang mau saya kerjakan Pak Haji. Mohon maaf saya minta diulang yang apa tadi? Terima takdir Tuhan. Ya, Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran. ya, Sholat tobat. ya. Tidak boleh selisih paham atau selisih pendapat sama orang rumah, adu argumen. Alhamdulillah tidak. Nggak boleh. Tidak boleh ingat masa lalu. Duit di orang, top up, duit dipinjam orang nggak dibalikin, nggak boleh. Terakhir nyumpahin. Kalau pertanyaan Bapak yang pertama, anak Bapak kena obat terlarang. Obatnya sedekah senilai makanan favorit anak Bapak kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Kalau pertanyaan yang kedua, anak Bapak mantunya agak rese, sedekahin senilai makanan favorit mantu. Udah selesai. Pak Haji, Ya. yang di Palembang juga ada narkoba, alhamdulillah udah total sembuh. Waktu itu kan udah privat 2 kali kesempat. Ada namanya ini Pak Falani. Ada. Kalau ada, total sembuh total Pak. Orang dari Palembang Bapak juga masih sembuh, sembuh. manjur. Langsung anaknya dibawa ke sini privat lagi 2 kali, 3 kali kan. Nah, Jadi anaknya langsung ya? Iya, bawa sini langsung. Ada masih nomornya ini. Bapak manjur. Terus ada lagi? Yang pertama tadi bukan begitu Pak Haji. Apa? Yang hutang tadi, yang hutang tadi. Oh, hutang. Gimana? Bapak sedekahnya harus ditingkatin. Baca Qurannya ditingkatin. Satu lagi apa? Baca Quran, sedekah, Top up. top up-nya ditingkatin. Hutangnya ditambah lagi. Iya. Suruh saya. Biar dosanya dia nanggung. Lo naikin dah sedekahnya. Itu yang top up-nya. Karena Bapak nanti di Palembang terkenal Raja Top Up. Karena di Depok ada Raja Gas, di Palembang ada Raja Top Up. Was-was Pak Haji kalau habis aset saya ini. Ya kan Bapak yang pakai duitnya. Ya. Emang duitnya saya pakai, Bapak yang top up. Terpaksa ini. Ya udah pakai, tambahin lagi top up. Kalau top up-nya hanya sekedar nutup beban bunga saja rugi. Iya dong. Sekalian. Sekalian Setiap bulan investasi. itu harus mengeluarkan uang 650 juta. Enggak apa-apa. Tinggal Modal plus pokok. Untung usahanya seperti gas tadi masih ada, terus SPBU-nya masih ada. Kalau yang namanya toko, kadang-kadang saya kasihan juga. Saya berhentikan karyawan ini, kasihan. Saya nggak berhentikan, pas-pasan dengan Bapak lebih kasihan lagi kalau bangkrut, betul? Iya. Karena Bapak nggak berani sedekah, tapi beraninya bayar bunga pinjaman. Harus berani sedekah, Pak. Saya kenapa kok bisa ngajarin tamu-tamu saya pada hajatnya terkabul? Karena saya berani sedekah. Paksain. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim harus disantuni. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim harus dimakanin.
Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim wajib tahajud. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim harus diberakatin umroh. Ada tamu nggak ada tamu, harus potong sapi Jumat barokah. Ada tamu nggak ada tamu, harus anak yatim dibeliin baju biar dia senang. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim dibikin liburan. Kayak besok kita mau liburan. Kemana? Ke Gunung Merapi. Besok tanggal 1, 2, 3, 4 Mei. Nanti habis lebaran Idul Haji kita mau ke Turki, liburan ke Turki. Kita udah nggak main-main Pak, Bapak praktekin itu. Jadi untuk sedekahnya itu ini Tingkatin, Bapak berani nggak sedekah hariannya setiap hari 1 juta? Berani nggak? Lo berapa sedekah subuhnya kalau gue boleh tahu sehari? 20.000. 20.000. Utangnya berapa? Saya jujur Pak Haji, ya tapi kalau dengan 20 adanya ini miliar. Ya nggak mungkin lah, nggak dendang lah. ya ini terima kasih Pak Haji atas sarannya. Saya akan Sekarang kalau 20.000 kali 30 hari kan cuma 600.000. Sementara Bapak bayar bunga pinjaman kira-kira berapa sebulan? kalau untuk bunga plus pokok 650 juta. 650 juta. Sedekahnya sebulan 600.000. Ya nggak bisa. Keuntungan saya itu saya hitung dari gas dengan itu paling 350 juta. Jadi saya itu tiap bulan nombok sekitar 200 sampai 300 juta. Sekarang kalau untungnya 300 juta, sedekahnya 600.000. Nggak nendang bos. Paksain sedekahnya 1 juta minimal. Insya Allah. Paksain 1 juta minimal. Berarti 30 hari 30 juta. Untungnya 300 juta. Pas dah 10%-nya. Masih jauh. Masih jauh tapi nggak apa-apa daripada enggak. Ada 200. Jadi seandainya saya itu transferkan ke sini bisa ya Pak? Bisa. Sedekah, Bapak paksain Pak. Bapak nih kurang greget bos. Baca Qurannya kurang greget. Baru belajar. Sedekahnya kurang greget. Benar. Tapi top up-nya greget. Ya dipaksa Pak. Kalau nggak terpaksa, tadi asetnya diambil. Jadi semuanya itu diambil. Tapi kalau Bapak top up buat bayar bunga, saya nggak setuju. Top up yang gede sekalian buat investasi, Pak. Bukan buat bayar bunga. Kalau bayar bunga ya besok bayar bunga lagi. Habis. Bapak ditelepon sama Bank BPR, kamu saya top up ya jadi 200 juta. Tapi 200 juta buat bayar bunga, sama aja nol. Top up langsung 2 miliar, Pak. Langsung 2 miliar. Bank itu kalau diambil Pak, langsung dikuncinya 2 bulan. Ya iyalah, karena kan dia nggak mau rugi Pak. Namanya Uang nggak bank bergerak. begitu. Bank tuh nggak mau rugi Pak, karena dia ada pendidikannya. Ada pendidikannya Pak, gimana caranya. Nah kita juga jangan blow on amat sebagai nasabah. Oke? Sip, kasih uang centong, Bapak praktekin. Pasti cair 10 miliar. Amin. 100 miliar. Cabut, iya dong. Boleh Pak. Naikin dulu sedekahnya, baru gua ngomong 100 miliar. Sedekahnya nggak dinaikin, gimana? Yuk lanjut. Lanjut. Satu lagi. Gong charger gong. Sedekahnya 20.000. Kami 20.000 ya. Bayar bunganya. Kita tadi panggil 3 kali nggak ada orangnya. Maghrib. Oh, habis maghrib Bu ya. Ayo, tinggal di mana? Tinggal di Jogja, ya. Sehari-harinya kegiatannya apa? Hah? Jualan di pasar. Di pasar mana? Codok catur. Yang dijual apa? Snack kering, snack basah. Yang tahu RDI awalnya siapa? Ibu atau ibu tahu dari mana? Ini sebenarnya dari almarhum suaminya. Almarhum suami. 3 hari sebelum meninggal, beliau katakan seperti ini, kalau sedekah itu
nggak usah duduk deh yang bilang sekalian katanya gitu. Jadi saya kurang paham maksudnya duduknya. Karena saya kurang paham ya, terus dikasih gambaran gitu. Nanti kalau kamu punya modal, juga kasih asuhan. Walaupun seberapapun anak yatim, seberapapun anak yatim, insya Allah diterima lancar. Jadi, Nah, ibu udah pernah melatih ilmu RDA apa kalau boleh tahu? udah Pak, untuk dagang ya, untuk dagang, terus untuk yang, jadi kalau kita berdagang itu ada yang ada seorang ibu, dia seperti seorang dukun lah gitu ya. Ya. Saya diganggu terus. Tapi semenjak saya udah kesana kemari Pak, nyari segala macam ya. Ya. Akhirnya alhamdulillah pakai ilmu RDAY. Sekarang beliau lihat saya malah nunduk, yang nggak berani Nah, apa-apa. ibu merasakan ilmu RDAI apa tuh? Bisa terhindar dari dukun. Ibu meraktekin ilmu RDAI apa? Bisa terhindar dari dukun. Cawi-cawi, terus kemudian mejanya dilap, lantainya dipel, kemudian bekas celana dalamnya dibawa kolong meja. Terus? Kemudian juga membersihkan tubuh dari aura-aura negatif ya Pak Haji. Ya minum air itu, kemudian mandi rendaman air celana dalam juga. Kemudian juga ya di tempat ada kerjaan lain juga ya bisnis lah, bisnis kecil-kecilan juga. Nah itu ya apa ya, mukanya dicawi-cawi, kemudian ucapannya juga di ini. Ya, Nah, kalau boleh nih, ibu maksain ke RDAY. Ibu hajatnya apa nih sekarang maksain ke RDAY? Yang pertama dan yang paling utama itu hajat saya Pak Haji panjang umur, sehat, karena di luaran sana masih banyak yang membutuhkan Pak Haji. Yang kedua saya cuman sebenarnya saya punya saraf kejepit. Jadi kalau jualan seperti itu biasanya pagi jam 2 malam itu saya harus sudah bersiap-siap untuk ngambil makanan kering di Jalan Magelang Pak Haji, agak jauh. Ya. Tengah malam dan resikonya juga besar ya. Ya. Untuk mengejar atau mencari nafkah di dunia kayaknya udah terlalu full ya. Jadi saya pinginnya tuh ibadah aja gitu. Jadi ibu usia berapa sekarang? 49. Maunya ibu di usia 50 tahun ibu nggak kerja tapi punya duit sendiri. Insya Allah. Duit ngejar ibu. Pasti Pak Ustadz. Gampang. Terangin bos. Yuk. Cek yuk. Terangin. Ya Bu, hajat ibu akan terkabul, dijabah oleh Allah dengan catatan ibu harus bikin takjub Allah. Bikin takjub Allahnya dengan cara ibadah ekstrim dan atau sedekah ekstrim. Ibadah ekstrimnya ada 6 pegangan yang Pak Haji amanahkan kepada ibu. Yang pertama, ibu tidak boleh protes atas ketetapan Allah. Ibu harus legowo, sumeleh menerima takdir dan ketetapan Allah yang ada sekarang. Sehingga ilmu RDAY-nya ibu harus jalani, syukuri dan nikmati sehingga hidup ini jadi mulus. Yang kedua, ilmu dasar RDAY yang harus dijalani yang utama adalah bangun jam 00, senyum, ucap Syukur, mandi, sholat tahajud dan witirnya, baca Quran 12 juz, menuju 12 juz. Ini yang menjadi motivasi kita untuk amalan bangun jam 00 dan rangkaiannya, yang utama di surat Al-Muzammil ayat yang ke-6 utamanya. Kenapa kita lakukan? Karena Allah akan menjamin bahwa sholat di malam hari itu membuat
jiwa kita jadi tenang. Pengaruh pada jiwa lebih tenang. Dan yang lebih utama agar hajat ibu terkabul adalah ucapan menjadi lebih mantap. Artinya apa yang ibu hajatkan tadi Allah kabulkan. Ibu ngomong apa? Itu gedung jadi milik saya, entar jadi milik ibu. Ibu ngomong apa? Itu sawah jadi milik saya, itu jadi milik ibu. Ibu apa? Itu rumah jadi milik saya, dan itu dipraktekin sama orang Salatiga. Dia ngucap jadi milik rumah, sebelah jadi milik. Iya. Jadi ibu paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Itu wajib. Wajib. Yang kedua, ketiga, ibu paksain sholat tobat, harus 18 kali sholat tobat. Harus 18 kali sholat tobat. Dari maghrib sampai isya. Dari yang 18, yang 5 dominan yang mana? Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Berarti 5 kali 10, 50. 50 kali 10. Berarti berapa? 5 kali 10, 50. Dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Paksain sholat tobat. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat, ibu tidak boleh miss, selisih paham, adu argumen sama orang rumah. Yang kelima, ibu tidak boleh ingat masa lalu. Duit yang di luar nggak boleh ibu inget-inget. Yang keenam, paksain ibu nyumpahin untuk hajat terkabul. Paksain ibu nyumpahin hajat terkabul. Paksain. Ucapan adalah doa. Nah, dari yang 6, yang mana yang susah dipraktekin? Gong, pesan sotomi dulu Gong. Semuanya ini ada berapa ya? Sama kopi, sama kerupuk. Sotomi. Saya maunya mie-nya diaduk dulu pakai air panas Gong. Kemarin agak keras. Indomie, sotomi. Sotomi ya? Pakai bakso ya? Kuahnya banyak Gong. Sekarang pesan, cepet yuk. Suruh ngantar ke sini orangnya, sama kopinya dulu suruh datang, sama kerupuk. Nah, dari yang 6 yang mana yang susah dipraktekin? Dari yang 6. Sedih, ngeluh, jengkel, kepancing. Lu ngomongnya agak cepet tuh tukang soto. Kalau si Agung agak lama. Lu gebrak-gebrak. Pukul-pukul meja biar cepet, J. Nah, dari yang 6 yang mana yang susah dipraktekin? Sedih, ngeluh, jengkel, kepancing jengkel, sama mikir. Nah, 5 kali 10 berarti 50. Dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Praktekin itu sholat tobat. Plus dari maghrib sampai isya 18 kali. Udah. Gampang. Gampang lah. Kan belum dipraktekin. Nah, dari yang 6 yang mana lagi yang susah? Dari yang 6. Yang tadi saya terangin. Terima takdir Tuhan. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sholat tobat. Tidak boleh ingat-ingat masa lalu. Jadi duit yang di orang gak boleh diingat-ingat. Salah investasi gak boleh diingat-ingat. Tidak boleh ingat-ingat yang nyantet ibu, yang guna-guna ibu. Nah, yang kelima, tidak boleh miss. Miss itu selisih paham. Nggak boleh berdebat, adu argumen sama orang rumah. Nah, terakhir nyumpain untuk hajat terkabul. Yang mana dari yang 6 yang susah? Yang suka bohongin aku ya kayak uang ya. Uang banyak yang minjem belum kembali. Bisa gak jangan diinget-inget? Insya Allah Pak. Ya udah nanti terkabul 10 miliar tiap bulan. Ada lagi yang mau ditanyain? Yang masih ngegantung apa? Kira-kira apa yang masih susah ibu nerima kenyataan hidup seperti Haji Marco menerima kenyataan hidup. Ceritain aja Bu, Di hari keempat. di sini. Iya. Ceritain aja. Ikut rombongan Pak Mail? Iya. Oh iya. Kok tahu nomor teleponnya Pak Mail? Dari Pak Agus.
Pak Agus. Iya. Pak Agus siapa tuh? Pak Agus, Mbak Siti. suaminya Mbak Siti. Oh, Mbak Siti, tukang pijit. Iya, lihatnya di Tulang. Hah? Tukang tulang. Kok kenal Pak Agus? di YouTube. Emang dia ada YouTube? YouTube RDI. Pas promosi. Promosi saya Pak di Hah? YouTube. Promosi YouTube. Di YouTube. Oh, ada promosi nomor HP-nya Ada. Pak Agus. Kapan dia promosi? Dulu pas di atas. Pas tukang pijat. Oh, tukang pijit. Tukang pijit. Iya. Yang masih sulit untuk dilupakan itu saat hari keempat setelah suami meninggal. Iya. Itu Emang meninggal kapan suami? 16 Februari 16 Februari. 2020. Waduh, gue lagi di rumah sakit tuh. Lagi. 24. 2024. Oh, 2024, setahun yang lalu. Oh, iya. Itu saya diusir gitu. Diusir sama adiknya yang nggak baik. sama adik yang nggak baik. Satu. Bu, saran saya yang tadi saya ajarin, ibu coba paksain dulu. Terima takdir Tuhan, bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud baca Quran 12 juz, sholat tobat, tidak boleh ingat-ingat masa lalu, tidak boleh berdebat diskusi sama orang rumah, debat, adu argumen. Ibu nyumpain untuk hajat terkabul. Nanti ibu privat lagi yang kedua. Saya ajarin lagi yang mana bu yang susah. Praktekin lagi. Yang mana bu yang susah. Praktekin lagi. Udah. Nanti ibu tinggalin tuh dagangan. Yang sekarang dagang di pasar. Yang sekarang jalanin dulu. Jangan ditinggalin dulu. Kan ibu belum praktekin. Terus ada lagi. Nih tujuan saya kemari juga mau minta untuk riadoh gitu Pak Haji. Boleh, ibu mau riadoh, nanti komunikasi sama bapak, diobrolin di belakang. Terus ada lagi? Mau minta diijabah karena di lingkungan saya itu banyak yang stroke, ada juga yang gila, banyak yang sakit. Lingkungan ibu banyak yang stroke, yang banyak yang gila. Maunya ibu Ada gimana? Maksudnya mau minta diijabah sama Pak Haji biar saya bisa menyembuhkan. Oh, bisa ngobatin. Ya itu tadi, ibu cebok air cebokan ibu buat minumin orang yang pada sakit. Ibu cebok alat kelamin ibu buat masakin nasi orang yang pada sakit. Nanti kan pada sembuh. Nanti kalau udah sembuh, alat kelamin ibu pasang papan. Promosi. Hubungi di HP nomor. Lu pasti daftar lebih awal. Pasti. Itu jadi ibu cebok alat kelamin ibu buat masak nasi, buat ngobatin. Jorok ya enggak lah. Kok jorok? Air PDAM lebih jorok lagi ya kan? Itu kan air kali dikasih kaporit. Itu obatnya itu doang. Terus apa lagi? Ini orang tua saya juga sakit gitu. Kalau dua-duanya gula, diabetes. Oh, suruh mandi jam 00. Sudah saya bilangin. Nih gulanya berapa? 500. Ini udah mulai ada perubahan. Mandi jam 00. Ada lagi? Untuk sementara udah. Praktek ya. Kasih centong. Ajarin ilmu manggil centong. Ajarin ilmu manggil centong. Centong. Manggil uang. Ada. Nah, ini kan Haji Marco. Nah, bawa aja Haji Marco. Daripada belajar kelamaan. Udah aja bungkus. Bungkus Haji Marco, bungkus. Tadi Marconya mau, Bu Iyamnya marah. Iya. Itu ada PM di luar. Propos. Kapolda. Bisa terkabul ya. Cair ya 10M ya. Sip. Kabul ya, semangat. Istirahat dulu Pak Ji. Ya. Tutup dulu. Ada nggak penontonnya? Ada Pak Ji, ada 110 ya. Langsung anjlok. Jadi 100 sekian. Udah ditutup belum? Belum. Bos, promosi dulu bos. Alah promosi dulu loh. Iya. Promosi dulu. Saya Pak Mail. Saya Pak Mail yang punya travel ini. Coba promosi. Yang kayak tadi omongannya. Istirahat dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mail Travel RDAE dari Lampung yang selalu membawa tamu-tamu RDAE yang untuk sedekah ke rumah doa anak yatim. Alhamdulillah kami datang tadi jam 10 dari Lampung bawa 12 orang, dari Jogja bawa 12 orang, jadi kumpul tadi bawa 24 orang. Alhamdulillah semua aku arahin untuk sedekah, alhamdulillah udah pada sedekah. Dan yang terlibat 10 juta, alhamdulillah ada 8 orang, yang 2 juta rombongan ada 7 orang, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut bergabung dengan Mail Travel, langsung hubungi nomor 0877 8002 8001 dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Biayanya transport 700.000 pulang pergi, dapat makan 2 kali. Nah, dapat makan 2 kali bebas di rumah makan. Pasti Ya. dijamin bisa privat. Pasti dijamin bisa privat. Sedekah yang 10 juta sama yang 2 juta diwajibkan sedekah di atas kuda. Nah, pasti bisa hajat-hajatnya cepat terkabul. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat ke rumah doa anak yatim Kandang B, pimpinan Bapak Dwi Susanto bin Suwondo, dihubungi dengan nomor Pak Mail 0877 8002 8001. Ulangi lagi, sekali lagi nomor HP-nya. Nomor HP Pak Mail Travel 0877 8002 8001. Mail Travel Lampung. Pasti kabul hajat-hajat Bapak Ibu semua. Amin. Sip, thank you banget bos. Ya, sama-sama. Yuk, tutup. Ini kemarin kan pas break dulu kan ya. Yuk. Lagi nggak masuk, ada orang sedekah, mau privat orang 3 kan.